Megawati Soekarnoputri maupun Surya Paloh khawatir dengan potensi kecurangan serta penyelewengan terkait politik dan pemilu mendatang. Apa yang mendasari berbagai kekhawatiran itu? Ya, pemirsa, langsung saja kita akan tanyakan kepada saat ini sejumlah narasumber yang bergabung bersama kami. Ada Ketua DPP Nasdem, yaitu ada Bang Willy Aditya, dan juga ada Wakil Ketua Umum Gerindra, yaitu ada Bang Habibur Rahman. Selamat sore Bapak semua. Selamat sore. Ya, pertama saya mau ke perwakilan yang merasa khawatir dari Nasdem begitu ya. Kekhawatirannya apa aja sih, Bung Willy? Pak Surya kemarin pidato di hari HUT itu bicara tentang moralitas kebangsaan, tentang bagaimana kepentingan orang per orang, kepentingan kelompok harus menjunjung tinggi kepentingan umum. Itu jadi tidak ada bicara potensi kecurangan, kita bicara tentang bagaimana saling mengingatkan, eling lan waspodo. Karena demokrasi ini kita bangun berbasiskan suatu perjalanan panjang, negara dan bangsa dibangun berbasiskan suatu hal yang pernah disolidkan. Jangan kemudian ini kemudian gugur, hancur lebur gitu. Jadi bagaimana Pak Surya mengutip yang disampaikan di dalam In the Service of Republic dari Pak Adam Malik, kekuasaan itu datang silih berganti, tetapi seorang negarawan akan hidup di tengah-tengah rakyat dan negaranya sepanjang zaman. Itu yang diambil kutipan oleh Pak Surya. Pak Surya mengajak bertepuk tidak pernah sebelah tangan, mari kita sama-sama menjaga apa yang sudah kita letakkan ini secara bersama-sama gitu. Jadi baik itu political society, civil society, kita butuh ini secara sadar bagaimana siapapun itu ada moral dan political obligation menjaga itu bersama-sama. Bang Willy, supaya tidak abstrak, supaya tidak normatif, Bang, kami ulang kembali kalimat dari Surya Paloh yang menilai kondisi RI kian memprihatinkan. Dia menyebut penyelewengan awalnya berada di level tertentu, kini sudah semua level. Ini disasar ke siapa, Bang, sebenarnya, Bang? Kalau kata pepatah, siapa yang makan cabai dia yang kepedasan. Dan Pak Surya tidak mengalamatkan itu, dia berbicara tentang bagaimana lembaga-lembaga formal ini tidak mengalami distrust dari rakyat. Itu yang paling penting. Jadi siapa saja yang merasa memakan cabai, ya dia akan kepedasan. Beliau mengajak untuk semua. Kan demokrasi itu tidak depend on good man and good will. Demokrasi itu adalah sebuah proses bagaimana pelembagaan, bagaimana proses jalannya akuntabilitas dan transparansi dari setiap lembaga. Itu yang kemudian sama-sama kita jaga, bagaimana akal sehat kita, kewarasan kita itu penting di dalam menjalankan demokrasi. Itu. Oke, baik, sekarang saya ingin ke Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, ada dua kubu yang menyatakan ada rasa kekhawatiran terhadap potensi kecurangan dalam pemilu, baik itu dari Ibu Megawati, kemudian juga dari Nasdem mengatakan hal demikian. Masing-masing calon presiden dan calon wakil presidennya berbeda begitu. Nah, kayaknya nih dari bagiannya Bang Habib nih kayaknya tenang-tenang aja nih ya. Atau ngerasa memang yang berlebihan kah statement seperti itu, atau memang merasa ada sesuatu yang perlu diwaspadai, Bang Habib? Ya, kami menganggap apa yang disampaikan dua tokoh bangsa tersebut ya sebagai otokritik kepada kita semua sebagai anak bangsa. Jadi kami tidak menganggap beliau berdua ya bersikap tendensius ke arah tertentu. Namanya otokritik tentu bisa menjadi pegangan bagi kita bersama agar sama-sama berikhtiar ya menjadikan pemilu ini, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, benar-benar bisa berjalan dengan jujur, adil, ya, memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Kalau soal ya laporan dugaan adanya ketidaknetralan
yang merugikan kami sudah banyak sekali listnya dan memang kami dalam posisi verifikasi untuk segera melaporkan. Misalnya 7 kepala daerah, 7 PJ kepala daerah di Jawa Tengah, ya, yang terindikasi sangat tidak netral. Lalu ada juga PJ Bupati di Kampar, Riau, yang terindikasi tidak netral, ya. Masih banyak lagi dan ini masih terus masuk, termasuk ya pencopotan baliho, ya, kami di Jakarta Timur di daerah Cijantung, ya. Nah itu juga sedang dalam proses untuk kami laporkan ke Bawaslu. Intinya, ya, kita sama-sama berikhtiar dan sama-sama menentang yang namanya ketidaknetralan, yang namanya kecurangan. Tetapi kita punya perangkat, kita punya lembaga-lembaga untuk menyelesaikan tuduhan-tuduhan tersebut. Ada Bawaslu, ada KPU, ada DKPP, ya, nantinya ada MK, ada Sentra Gakumdu. Itu semua perangkat yang memang harus kita gunakan untuk menyelesaikan keluhan-keluhan tersebut. Ya, sementara kan kita perlu para politisi tetap berkonsentrasi pada tugas-tugas kita, menyampaikan visi, misi, dan program kita kepada masyarakat. Soal-soal tadi, tuduhan dan lain sebagainya, apapun itu silakan. Masing-masing pihak menginventarisir, lalu melaporkan kepada institusi yang berwenang, lalu sama-sama kita kawal penanganannya. Ya, insya Allah kita sebagai bangsa sudah melewati pemilu seperti ini setidaknya 3 kali. Ya, dan kita tetap utuh, tegak berdiri, kokoh berdiri sebagai bangsa, tidak terpecah belah sampai saat ini. Karena kami yakin, ya, suhu politik boleh panas, tapi pada titik tertentu kita semua, terutama elit-elit politik, punya prinsip mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada mengikuti ego, ya, yang bisa mengakibatkan keterpecahan. Kalau semua proses sudah kita tempuh, ya, kepada lembaga-lembaga yang berwenang tersebut, ya, kita tunggu saja hasilnya, dan hasilnya sebagai konsekuensi sebagai negara yang taat hukum, sebagai negara demokrasi, maka hasilnya harus kita terima kelak. Soal kalau ada kecurangan laporkan saja. Mas Arya Bima, apa yang diucapkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan soal kecurangan, kemudian penurunan baliho, ada buktinya nggak? Soalnya dari Gibran juga bilang laporkan saja kalau memang terbukti curang jelang pemilu. Ya, kalau yang disampaikan Ibu Megawati Soekarno Putri dalam jumpa pers kemarin, atau penyampaian Ibu Mega di dalam mensikapi keprihatinan kondisi saat ini terkait dengan penyelenggaraan pemilu, lebih sebenarnya menyambung tali batin kebangsaan kita sesama warga bangsa di dalam melihat realitas saat ini. Kita mempunyai narasi besar bagaimana konsolidasi demokrasi di Indonesia itu bukan kemudian mundur, tapi menjadi demokrasi yang lebih maju, demokrasi yang lebih membangun peradaban. Kita ingin bagaimana demokrasi yang terlihat di dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 itu menjadi hajatannya rakyat. Hajatannya rakyat itu mesti fun, mesti happy, ya. Tidak ada yang namanya pilpres itu sampai rakyat itu terjadi gontok-gontokan. Ya, rakyat tahu persis bagaimana kesantunan dan etika di dalam mereka saling berbeda capres cawapresnya atau berbeda partai politik, tapi kerukunan kesantunan di dalam hubungan sesama warga desa, warga RW, warga kampung itu sangat terjaga. Pemasangan-pemasangan baliho itu selalu bisa dimusyawarahkan, ya, karena setiap kontestasi itu juga semakin membangun kecerdasan, kedewasaan, dan kematangan rakyat. Beda partai, beda pilihan, capres cawapres, calon gubernur,
calon kepala daerah, bahkan perbedaan calon lurah pun sekarang rakyat sudah tidak menjadi konflik-konflik antar satu dengan yang lainnya. Hanya kemarin saja kalau itu menyangkut politik identitas itu memang sangat berbahaya. Tapi kalau kontestasi itu dilakukan oleh rakyat, rakyat tidak pernah ada yang namanya pencopotan baliho, pelarangan, kemudian rumah warga yang memasang spanduknya atau balihonya Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Mahfud, itu tidak ada masalah. Di sebelahnya memasang Pak Prabowo dengan Mas Gibran, kemudian sebelahnya Pak Anies dengan Pak Muhaimin. Warga di bawah itu tidak pernah ada persoalan dan tidak pernah konflik, ya. Kita bisa melihat bagaimana kerukunan warga masyarakat itu menjadi sesuatu hal yang lebih dikedepankan dari perbedaan capres cawapres. Inilah yang dimaksud bagaimana pemilu itu menjadi hajatan publik, hajatan rakyat. Kok sekarang ini tiba-tiba, ya, ada-ada saja, ya, oknum lah saya sebut, aparat-aparat yang mulai seperti zaman dulu, ya. Dulu kalau tidak calonnya Pak Harto atau calon dari salah satu teman saudara tua kami dari Golkar, kalau sekarang kan Partai Golkar, ya, itu dilarang. Warga yang berbeda diintimidasi. Ini sudah direformasi 98. Nah, ini dikembalikan marwah itu, dan itu tidak hanya keprihatinan Ibu Mega, tapi juga keprihatinan Gus Mus, juga keprihatinannya Romo Manis, juga keprihatinannya Pak Gunawan Muhammad. Jadi jangan hanya dilihat apa yang disampaikan Ibu kemarin itu dalam posisi Ibu sebagai tokoh bangsa. Ya, kita tidak ingin seperti kejadian di Mahkamah Konstitusi, ya, bagaimana konstitusi, aturan undang-undang, ya, itu terlihat sekali dari putusan MK bahwa ada intervensi, ya, ada hubungan yang sebenarnya tidak wajar di dalam proses memutuskan. Oke, by produk kita tidak usah persoalkan. Hari ini KPU telah menetapkan 3 pasangan capres. Nah, sebenarnya keinginan Ibu Mega itulah yang harus menjadi kehendak objektif masyarakat, dan kita ingin jangan sampai, ya, seperti yang disampaikan oleh Presiden bahwa Presiden Jokowi selaku kepala negara dan pemerintahan akan berdiri di posisi netral, walaupun, ya, ada kecurigaan masyarakat karena Mas Wali Gibran sekarang jadi wakilnya Pak Prabowo. Nah, ini yang tentunya ada beberapa aparat yang overacting, yang mungkin itu tidak atas dasar perintah tapi melakukan berbagai aksi yang tidak adil, ya. Yang satu pihak balihonya dipasangkan secara bersamaan dengan jumlah ribuan, yang warganya akan memasang balihonya Pak Ganjar dan Pak Mahfud saja itu ada tekanan untuk tidak dipasang, bahkan dicopot. Akhirnya sekarang ekspresi warga yang masuk di dalam media sosial, silahkan warga mempersilahkan, ya, kalau ada baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud mau dipasang di rumah-rumahnya dan dia akan jaga. Ini yang saya kira sesuatu yang hanya urusan baliho, ya, belum urusan-urusan yang lain. Tapi kami percaya Pak Presiden Joko Widodo tetap akan menempatkan pada posisi yang telah disampaikan sendiri dan diucapkan sendiri di depan Pak Prabowo, Mas Anies dan Pak Ganjar, bahwa beliau, ya, tidak hanya menjadi bapak yang baik untuk Mas Gibran sebagai calon wakil presiden, tapi Pak Jokowi akan menempatkan sebagai pemimpin yang baik, presiden yang baik untuk melaksanakan pemilihan umum ini dalam posisi yang netral, yang tidak memihak, tidak dukung-mendukung ke salah satu pasangan capres. Dan ini pun merupakan mandat dari rakyat sebagai presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan, Ibu Mega sebagai partai pengusung Pak Joko Widodo sampai November 2024 juga bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Saya kira itu yang disampaikan, bahwa tidak ada asap, ya. Kalau tidak ada api, maka saya sepakat sama Mas Habibur Rahman, tim
kampanye nasional Pak Prabowo juga Pak Anies dan Pak Muhaimin, kami sepakat untuk bagaimana membuka seluas-luasnya pengaduan masyarakat supaya situasi-situasi yang saat ini ada tidak berlanjut pada momen-momen selanjutnya, baik itu pada masa kampanye maupun masa pencoblosan dan masa penghitungan suara. Rakyat sudah cerdas, ya, Gen Z mereka akan terus mengawal pemilu ini jujur dan adil. Kita terima kasih, rakyat jangan takut, upload ke Twitter, Facebook, Instagram, TikTok kalau ada hal-hal yang itu dirasa tidak adil atau tidak netral. Tapi sekali lagi, jangan hoax, ya. Jangan fitnah, ya. Apa sih fitnah? Fitnah adalah pembohongan yang disebarluaskan, ya. Kalau pembohongan yang disebarluaskan pasti akan kena undang-undang ITE. Ya. Tapi kalau itu fakta yang benar-benar terjadi kemudian disebarluaskan, itu bukan fitnah, itu fakta. Ya. Saya kira mendidik keberanian rakyat untuk melakukan atau mengatakan yang benar dan salah adalah salah satu pendidikan demokrasi dalam tradisi yang kita inginkan ke depan. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Arya Bima, terima kasih juga Bung Willy, terima kasih juga Bang Habib sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore semuanya.